Hi everyone, welcome back to my channel. Hey, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik dong ya semuanya. Balik lagi di channel Mama Eva Pem. Di video kali ini Mama akan ngebahas tentang tips hemat belanja mingguan part 1 atau food preparation. Nah, penasaran seperti apa? Yuk, like dulu video ini, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tahu video Mama selanjutnya. And share ke seluruh sosial media yang kamu punya. And now, let's move on to the video. Nah, jadi Mams, sebelum aku tahu tentang food preparation, jujur aja setelah nikah aku tuh nggak tahu apa-apa karena biasanya semua mama yang nyiapin semasa masih gadis dahulu. Dan lagi pula kan waktu itu aku dan suami selesai nikah langsung kontrak, dan di kontrakan belum ada apa-apa kayak kulkas atau perangkat yang membantunya lainnya. Jadi kalau mau masak itu harus beli bahan-bahan dahulu ke kedai sampah. Nah, di sini tuh dibilang kedai sampah. Kedai sampah itu toko yang menjual segala jenis persayuran, perikanan, perbumbuan, persembakoan, dan yang lain-lain. Jadi, setiap harinya aku harus bolak-balik ke kedai itu untuk belanja. Yang paling lelahnya lagi ketika suami harus dinas jam 3 pagi loh. So, pasti harus bontot sarapan dan makan siang kan. Nah, sementara kalau beli sayur atau ikan itu di sore harinya harus cepat-cepat dimasak pada malamnya. Nah, jadi pagi-paginya itu udah langsung bisa dibawa sama suami untuk dia sarapan sama untuk makan siang. Nah, jadi kalau misalnya makanan itu sampai siang pastinya nggak seger kan, karena kan malamnya baru dimasak, seharusnya kan pagi-pagi harus dimasaknya kan. Udah gitu, untuk sekali belanja itu aku harus ngeluarin kocek 60-70 ribu per harinya. Bayangin aja, 60-70 ribu per hari itu dipakai sebulan, udah berapa? Dan kalau delivery pasti lebih dari segitu kita harus mengeluarkan koceknya. So, jujur aja buat aku sangat-sangat boros. Mana lagi waktu itu aku lagi hamil kan, pasti kan kita harus mempersiapkan segala perlengkapan untuk bayi. Ditambah lagi saat itu lagi tahap pembangunan rumah, karena suami waktu itu ada nazar akan buatkan rumah kalau misalnya aku tuh positif hamil. Jadi memang posisinya itu lagi bangun rumah, dan aku harus benar-benar nabung dengan pandai-pandai menyimpan uang belanja. Dan ketika udah rumah sendiri pun gitu, selesai belanja aku main masukin aja ke kulkas, sehingga buat sayuran semua pada nggak tahan lama alias layu, dan buat kulkas jadi berantakan serta bau. Akhirnya aku sharing sama mama dan salah satu sahabat aku dari kecil yang namanya Rizky Ananda Alvira. Hai Nanda, udah diajarin, makasih deh Nanda udah ngajarin Ica. So, nggak perlu lagi cerita panjang lebar, yuk nih aku kasih tahu tips preparation and balancer nanti di video kedua. Nah, yang pertama itu adalah kita ngebahas tentang food preparation. Food preparation adalah teknik mempersiapkan makanan untuk menyingkat waktu dalam memasak dengan mengubah bahan baku mentah seperti sayur, buah, ikan, dan daging dengan dibersihkan dahulu, dikupas dahulu, dan dipotong-potong lalu disimpan dalam wadah atau food container, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi setiap mau masak kita tinggal ambil dari kulkas sesuai dengan menu yang udah kita buat, sehingga mempersingkat waktu kita, karena yang tadinya tiap hari ke kedai ini seminggu sekali hanya ke pasar. Dan kalau mau masak tinggal ambil aja, karena nggak perlu repot lagi untuk nyiangin atau dibersihkan untuk para ikan, perbumbuan, kawan-kawan yang lain, sehingga membuat kulkas juga jadi bersih dan rapi. Dan satu lagi, lebih menghemat uang belanja. Ini adalah salah satu tips cara aku menghemat uang belanja, karena seminggu hanya bisa menghabisi 200 ribu loh. Nah, apa aja itu yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu daftar makanan selama seminggu.
Ini mempermudah untuk kamu agar dapat memilih bahan apa aja yang akan kita beli di pasar. Dan ini benar-benar buat uang belanja termanage dan pastinya tidak akan mubazir dan gak perlu bolak-balik lagi ke kedai ataupun ke pasar. Nah, yang kedua, siapkan food container yang sesuai dengan besarnya kulkas. Jadi kita harus siapkan food container yang besarnya itu sesuai dengan muatan kulkas kita. Jangan sampai nanti berlebihan sehingga nggak muat deh di kulkas kita sendiri. Nah, yang ketiga, siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pemotongan, pencucian, serta penyimpanan bahan-bahan baku tersebut, yaitu pisau, telenan, mangkuk besar, tampah atau nyiru, saringan atau mangkuk saringan, kain lap bersih, dan wadah tempat penyimpanan atau food container. Kita lanjut dengan percabaian. Nah, untuk percabaian ini pertama-tama aku petik dulu tangkainya, kemudian aku cuci dengan air yang mengalir. Setelah itu aku tiriskan sampai benar-benar kering, tidak ada lagi airnya. Kemudian aku letak ke food container. Setelah aku letak di food container, aku berikan sedikit irisan bawang putih agar dia lebih awet dan tahan lama. Kemudian aku tutup food containernya dan aku masukkan ke kulkas. Ya mams, untuk perbawangan, pertama-tama aku kupas dahulu bawang putih dan bawang merah. Lalu aku juga cuci dengan air mengalir, kemudian ditiriskan sampai benar-benar kering. Lalu aku simpan di food container yang berbeda. Jadi untuk bawang putih, bawang merah. Jangan disatuin ya mams, lalu disimpan dalam kulkas sehingga memudahkan kita ketika ingin memasak. Dan tinggal selera kita aja mau diapakan si perbawangan ini, apakah mau dirajang atau diulek atau mau di blender, itu terserah mams. Selanjutnya untuk perikan asinan, ikan teri, udang kecapai, udang manis dan kawan-kawannya ini jangan dicuci ya mams, simpan aja di food container lalu simpan ke kulkas. Kalau mau masak baru deh dicuci. Nah, selanjutnya ada perikanan. Nah, perikanan ini pertama-tama bersihkan dahulu ikannya atau siangi, lalu cuci bersih dengan air yang mengalir, kemudian tiriskan sampai benar-benar kering, lalu susun di wadah atau food container, lalu berikan sedikit irisan jeruk nipis agar ikan selalu segar walaupun disimpan di freezer. Dan usahakan jangan lebih dari seminggu ya ikannya disimpan dalam kulkas. Nah, selanjutnya untuk perdagingan seperti ayam, daging, tulang iga sapi seperti itu kan, aku nggak pernah mencuci tapi melainkan di blender. Nah, caranya pertama panaskan air dalam panci hingga mendidih, lalu masukkan daging ayam atau daging sapi atau pertulangan tersebut ke air mendidih itu. Nggak boleh disamain ya, harus berbeda. Itu kemudian didiamkan 3 menit, lalu tiriskan dan selanjutnya direndam dengan air es sampai panas pada daging dan ayam tersebut hilang. Lalu susun ke dalam food container dan kasih irisan jeruk nipis dan simpan deh ke freezer. Nah, untuk video selanjutnya tentang verblenderan ini nanti aku akan kasih di video selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk tahu, isi air pada food container, beri garam sedikit, lalu masukkan tahu tersebut sampai benar-benar terendam dengan air yang sudah dikasih garam tadi. Lalu simpan di kulkas. Ini berfungsi untuk pengawet alami agar tahu tahan lama. Nah, biasanya aku sih nggak sampai seminggu, 5 hari aja tahu itu udah ludes. Nggak nyampe 5 hari deng, ya 3 hari juga udah ludes karena memang pecinta tahu, jadi sering digoreng. Untuk cemilan, nah selanjutnya untuk tempe ini aku kupas dari plastiknya atau daunnya, kemudian aku taruh di food container. Nah, kalau ditaruh di food container ini akan lebih tahan lama dan masukkan ke kulkas. Nah, selanjutnya untuk persayuran. Nah, persayuran ini seperti timun, terong, dan tomat itu aku cuci dengan air mengalir, lalu aku tiriskan sampai benar-benar kering. Kemudian aku masukkan ke food container dan aku masukkan ke kulkas. Nah, selanjutnya kalau untuk persayuran perdaunan gitu, aku pertama-tama putik atau siangi sayur, lalu cuci dengan air mengalir, kemudian tiriskan sampai benar-benar kering, lalu simpan deh ke food container dan masukkan ke kulkas.
Jangan sampai sayuran masih basah dimasukkan ke kulkas atau ke food containernya ya. Akan membuat sayuran jadi cepat busuk. Jadi harus benar-benar kering dan urutkan masaknya dari yang paling gampang layu. Contohnya bayam, sayur paret dan seterusnya. Nah, untuk daun bawang atau daun pre sama kayak sayur ya caranya. Pertama-tama aku putik dahulu akarnya, itu kupotong. Kemudian aku cuci bersih dengan air mengalir, lalu kutiriskan sampai benar-benar kering. Kemudian aku bagi dua itu daun pre-nya. Karena kan kalau di food container itu kan nggak bisa panjang-panjang tuh. Jadi kalau dibagi dua kan lebih efisien dia. Daun sop atau daun seledri. Nah, daun sop atau daun seledri ini pertama-tama aku cuci bersih. Kemudian aku masukkanlah si daun sop ini ke wadah seperti botol yang udah aku isi air. Lalu aku simpan deh ke kulkas. Nah, ini berguna agar daun sop tetap segar dan gak layu, tahan lama sampai seminggu sesuai menu yang kita rancang nantinya. Nah, di sini aku juga ada mie. Nah, mie ini aku nggak ada apa-apain, mau dicuci atau mau diapain pun nggak ada. Ya udah aku masukkan aja ke food container. Nanti kalau mau dimasak baru deh aku cuci, agak bilas-bilaskan sedikit. Karena kan itu dari pabrik, jadi biar lebih higienis saja. Nah, untuk mie ini juga aku paling lama 3 hari karena memang batasnya itu cuma 3 hari mie itu paling lama, jadinya nggak sampai 3 hari pun udah habis karena kan memang di rumah itu pada doyan makan semua, terutama mie paling doyan. Nah, Mams, perlu diingat sebagai catatan kita, setiap 2 hari sekali tutup pada food container harus dilap ya, karena tutupnya itu pasti selalu berembun karena kan di dalam kulkas tuh. Atau kalau mau praktis lagi, dikasih tisu aja di bawahnya, jadi airnya itu menyerap ke tisu deh. Nah, untuk telur itu kucuci dahulu, baru aku simpan deh di kulkas. Nah, ini dia penampakan kulkas aku. Nah, itu tadi video Mama tentang food preparation. Semoga bermanfaat ya. And thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye bye.